خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik hidayah, nikmat sehat walafiat, yang dengan berbagai kenikmatan tersebut alhamdulillah kita bisa merasakan bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Syahrul Mubarak, bulan suci Ramadan. 6 jamaah sekalian, tema yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini yaitu tentang sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting sebagai upaya untuk terus memperbaiki salat kita. Karena di antara akhlak seorang muslim bukan hanya sekedar memperbanyak amal ibadah. Karena untuk memperbanyak amal insya Allah itu mudah. Tetapi di antara perkara yang paling penting juga yaitu agar kita terus memperbaiki ibadah yang kita lakukan, terus memperbaiki ibadah salat kita. Inilah tanda orang-orang yang beriman, tanda orang-orang yang memiliki hati yang masih sehat. Dia bukan hanya memperbanyak amal, tapi memperbaiki amal ibadah yang dia lakukan. Dan bentuk upaya kita memperbaiki ibadah salat kita adalah dengan mempelajari sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi bahwa ada orang yang salat 60 tahun. 60 tahun lamanya dia mengerjakan salat, tetapi tidak ada satupun salat yang diterima. Naam, salatnya itu hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja, tetapi tidak ada satupun salat yang dikerjakan bernilai pahala, mendapatkan balasan pahala. Kenapa? Karena mungkin ada kesalahan di dalam salatnya. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan tentang ada orang yang salat, tapi ternyata bukan malah pahala yang dia dapatkan. Yang dia dapatkan justru dosa mencuri. Bahkan dialah sejahat-jahatnya pencuri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriku fi salatih. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Kaifa nasriku salatana? Bagaimana orang itu dikatakan mencuri salatnya? Yaitu alladzi la yatimmu ruku'aha wa sujudaha. Mereka itulah yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka penting sekali bagi kita untuk mempelajari fikih salat ini. Karena orang yang beribadah tanpa didasari dengan al-ilmu, maka bukan kebaikan yang dia dapatkan,
justru kerusakan yang ada. Seperti disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man abidallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakannya itu lebih banyak dari perbaikannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya salat ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Terkumpul di dalamnya hakikat ubudiyah, hakikat penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan seorang manusia kepada Rabbnya. Karena di dalam salat terkumpul yang namanya 3 unsur ibadah: ibadah lisan, ibadah hati, dan ibadah anggota badan. Di dalam salat itu ada semuanya. Ibadah lisan, mulai kita takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar sampai kita salam, ada doa-doa, zikir-zikir dan wirid-wirid tertentu. Bahkan ada satu ucapan, satu wirid, apabila kita tidak membacanya maka tidak sah salat kita. Seperti ucapan takbiratul ihram, qiraatul Fatihah yang menjadi rukun dalam salat. Ini ada yang namanya ibadatul lisan. Kemudian juga ibadah anggota badan, di mana salat itu dikatakan sah jika badannya bergerak untuk melaksanakan rukun-rukun yang ada: ruku, sujud, i'tidal. Dan juga ibadah hati, di mana orang itu akan mendapatkan kesempurnaan pahala di dalam salatnya jika hatinya juga fokus mengerjakan salat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memahami apa yang dia baca. Makanya orang yang sholat lisannya membaca, anggota badannya bergerak, tapi hatinya tidak fokus, maka ini sholatnya kurang sempurna. Seperti disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ada orang yang sholat saling berdampingan. Seperti kita sholat berjamaah, ternyata pahalanya berbeda-beda. Yang satu ada yang sampai ke langit, bahkan ada yang tidak sampai ke langit. Ini tergantung kekhusyuannya di dalam sholat. 6. Inilah jamaah sekalian, agungnya sholat. Makanya Nabi SAW menjadikan sholat itu rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kedua. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, iqamatis sholah, mendirikan sholat. Dan juga jamaah sekalian, salat ini adalah satu-satunya ibadah yang paling istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Di sana banyak disebutkan tentang keistimewaan salat. Di antaranya adalah bahwa salat itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur bagaimanapun keadaan kita. Ini diantara hal yang menunjukkan keistimewaan salat dari ibadah-ibadah yang lain. Dia adalah ibadah yang tidak pernah gugur bagaimanapun keadaan kita, baik dalam kondisi sehat, sakit, berpergian, dalam keadaan kita menetap di suatu tempat, dalam kondisi aman, dalam kondisi takut mencekam. Yang namanya salat hukumnya apa? Wajib. Apa hukum sholat bagi orang yang sakit? Wajib. Apa hukum sholat bagi orang yang berada di medan perang? Wajib. Tidak ada yang bisa menggugurkan sholat kecuali 3 hal: kematian, wanita mengalami haid atau nifas, atau dia gila. Berarti kalau ada laki-laki yang enggak sholat, haid, nifas tidak, mati juga enggak, berarti gila.
Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain jamaah sekalian, haji, umrah, zakat, puasa, hanya Allah wajibkan bagi yang mampu. Orang yang tidak mampu puasa karena mungkin kondisi umur, badannya nggak kuat, maka boleh dia tidak puasa, cukup mengganti dengan membayar fidyah. Zakat Allah wajibkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Sehingga dalam fikih zakat dikenal ada istilah nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal wajib zakat. Orang yang punya emas hanya 50 gram belum wajib zakat. Dia wajib zakat jika telah mencapai 85 gram. Haji Allah wajibkan bagi yang mampu. Tapi sholat, bagaimanapun keadaan kita, tetap wajib. Makanya Rasulullah mengatakan, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Jika tidak mampu juga berbaring. Jika tidak mampu juga, maka salatlah dengan isyarat. Jika tidak mampu juga, maka salat di dalam hati. Jadi kondisi misalnya dia stroke total, tidak bisa bergerak, tetap wajib sholat. Bagaimana wudunya? Semampunya. Bagaimana ruku sujudnya? Semampunya. Jika tidak mampu juga, bawa ke masjid, sholatin. Gak mungkin hatinya itu, ya orang yang hatinya masih sadar, masih bisa memahami apa yang dia ucapkan. Iya. Dan juga diantara keistimewaan sholat ini jamaah sekalian, sholat adalah ibadah yang Allah wajibkan secara langsung, tidak melalui pelantara. Bahkan Allah wajibkan di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling istimewa, pada peristiwa yang sangat agung. Itu peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah puasa yang sedang kita laksanakan, Allah wajibkan melalui pelantara malaikat Jibril. Adapun salat secara langsung, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah di tempat yang paling tinggi, menerima perintah salat yang asalnya 50 kali menjadi 5 kali, dan pahalanya sama seperti kita mengerjakan salat 50 kali. Dan juga salat ini adalah ibadah yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada ibadah yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali salat. Para ulama menyebutkan ada 100 kata salat di dalam salat, di dalam Al-Quran. Baik itu menggunakan kalimat fi'il, terkadang menggunakan kalimat isim, fala saddaqa wala shalla, aqimus shalah. Jadi banyak Allah sebutkan salat di dalam Al-Quran. Dan juga salat ini merupakan wasiat Rasulullah yang paling terakhir. Hari-hari di mana menjelang beliau meninggal dunia, beliau tidak berpesan, ini sawah punya ini sawah buat ini, tidak. Tetapi yang beliau sampaikan apa? As-salat, as-salat, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Wajib atas kalian untuk menjaga salat. Wajib atas kalian untuk menjaga salat dan budak-budak yang kalian miliki. Dan salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab sebelum Allah menghisab amalan-amalan yang lain. Sebelum Allah menghisab sedekah kita, zakat kita, puasa kita, maka yang pertama kali akan ditanya adalah salat kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Fa in soluhat faqad aflah wa najah, wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Barang siapa yang salatnya itu bagus, baik, maka dia termasuk orang yang beruntung. Sebaliknya jika salatnya itu buruk, maka dia termasuk orang yang merugi. Walaupun dia adalah orang yang baik, walaupun dia adalah orang yang jujur, akhlaknya subhanallah, baik sama orang lain,
sering menyumbangkan hartanya, tetapi kalau dia tidak sholat, maka ini menjadi sebab dia tertahan masuk ke dalam surga. Ya, ini amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat yang baik itu yang pertama adalah sholat yang dikerjakan secara terus menerus. Tidak ada istilahnya libur di dalam sholat, kecuali bagi wanita yang mengalami haid ataupun nifas. Maka di sana banyak sekali ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan meyakini sholat itu tidak wajib. Ketika dia ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Sholat nggak wajib. Kita beragama yang penting baik sama orang, yang penting kita jujur sama orang. Percuma ente sholat tapi suka korupsi, menerima suap. Nah, orang yang mengatakan seperti ini, maka dia kafir. Orang yang meninggalkan sholat, meyakini sholat itu tidak wajib, berarti sama saja dia mengingkari rukun Islam. Dan orang yang mengingkari salah satu dari rukun Islam, maka dia keluar dari Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ahdu bainana wa bainahum tarkus sholah. Pembatas, pembeda antara kaum muslimin dan orang-orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Bahkan halal darahnya, rusak kehormatannya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalik, jika mereka melakukan itu semuanya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil Islam, maka halal darahnya, hartanya boleh diambil. Nah, ini jamaah sekalian, jadi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, bermalas-malasan, ogah-ogahan, enggak sholat karena mungkin ya malas gitu kan, maka orang seperti ini telah terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Walaupun tidak dikatakan kafir, tapi dia akan dimasukkan ke dalam neraka khusus yang disebut namanya neraka apa? Neraka sakor. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi sakor?" Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, karena kami dulu tidak mengerjakan sholat. Dan sholat yang baik itu bukan hanya dikerjakan setiap hari, tapi sholat yang benar adalah sholat yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi di awal saya sampaikan, ada orang yang sholat, dia ngerjain sholat, tapi sia-sia sholatnya. Seperti orang kerja sebulan tapi tidak mendapatkan gaji. Ya, 60 tahun dia sholat, tidak mendapatkan apa-apa. Inilah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celakalah bagi mereka yang sholat. Ternyata orang yang berdosa, orang yang dimasukkan ke dalam neraka, bukan hanya orang yang gak sholat, tetapi ada yang sholat juga masuk neraka. Yang bagaimana? Ini alladzina hum an salatihim sahud, yang melalaikan sholatnya, tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban dan rukunnya. Makanya Rasulullah jauh-jauh hari mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan beliau menjelaskan tentang tata cara sholat di berbagai banyak tempat dalam ucapannya. Bahkan pernah beliau itu sholat di atas mimbar. Kita tahu bahwasanya mimbar di zaman Nabi itu berbentuk 3 tingkat. Jadi beliau sholatnya itu di atas mimbar, dalam rangka agar orang-orang itu tahu bagaimana tata cara sujud, bagaimana tata cara ruku. Ya,
Makanya pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang sifat salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak mungkin kita bahas semuanya. Kita akan sampaikan ya dari awal sampai rukun-rukun yang sesuai dengan waktu. Jika memang sampai selesai alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kita ambil yang penting-pentingnya saja. Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Tata cara salat yang insya Allah kita akan sampaikan itu, ini berlaku baik pada salat wajib ataupun pada salat sunnah. Dan juga tata cara salat yang insya Allah kita akan sampaikan ini berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi tata cara sholat dari mulai takbir sampai salam itu sama antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dan kita tidak boleh mengatakan ada perbedaan. Misal dari tata cara takbir, tata cara sujud, tata cara ruku, kecuali jika memang ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka dikembalikan kepada hukum asal, bahwa syariat itu berlaku umum, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dan tata cara sholat yang akan kita sampaikan ada ada poin-poin penting. Ada 4 hal. Yang pertama, ada yang disebut dengan istilah syarat. Yang kedua, rukun. Yang ketiga, wajib. Dan yang keempat, sunnah. Iya. Jadi ada 4 istilah yang harus kita ketahui. Ada rukun, ada syarat, ada rukun, ada wajib, dan sunnah. Nah, apa itu syarat, apa itu rukun, apa itu wajib? Pengertian 3 kata ini sama, yaitu segala sesuatu yang harus ada dalam ibadah. Itu pengertian syarat, rukun, wajib. Ya, sesuatu yang harus ada dalam sebuah ibadah. Jika sesuatu itu tidak ada, maka membuat ibadah kita itu tidak sah. Dan 4 istilah ini jamaah sekalian bukan hanya di dalam sholat. Dalam setiap ibadah ada. Ibadah haji, ibadah puasa, ada 4 istilah ini. Iya. Nah, kita berbicara di dalam sholat. Jadi syarat, rukun, wajib, yaitu segala sesuatu yang harus ada di dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka membuat sholat kita itu tidak sah. Namun tentunya jika ditinggalkan dengan apa? Sengaja. Adapun 3 perbedaan ini, perbedaannya nih ya, kalau syarat itu sesuatu yang harus ada mulai dari sebelum sholat. Jadi sebelum kita mengerjakan sholat itu harus ada. Itu namanya apa? Syarat. Kalau rukun, bedanya dengan syarat, itu sesuatu yang harus ada di dalam sholat itu sendiri. Jadi harus ada di dalam sholat. Seperti misalnya ruku, sujud, ini disebut apa? Rukun. Karena itu adanya di dalam sholat. Ya. Nah, jadi ini rukun. Jika ditinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya.
Kalau ditinggalkan tidak sengaja, lupa misalnya, dan dia baru ingat di akhir sholat, atau dia baru ingat selesai sholat, misalnya dia lupa ruku di rakaat yang pertama dan diingatkan di akhir sholat, Pak Imam, tadi rakaat pertama langsung sujud, enggak pakai ruku. Dia bertanya kepada jamaah yang lain, benar enggak? Iya, langsung sujud. Ketika dia lupa seperti ini, maka dia wajib untuk mengulang sholatnya satu rakaat saja. Artinya kalau dia meninggalkan rukun, dia harus mengulang rukunnya itu. Ya, kalau dia lupa. Ini pengertian apa? Rukun. Bukan hanya mengulang rukun yang tertinggal, tapi dia juga harus menambah kesalahan tersebut dengan apa? Sujud sahwi. Ini kalau rukun. Dan yang ketiga apa tadi? Wajib. Wajib hampir sama dengan rukun. Tapi kalau wajib ini, jika ditinggalkan tidak sengaja, misalnya tasyahud awal, ini kan hukumnya wajib bukan rukun. Kalau dia tinggalkan tidak sengaja, langsung bangkit ke rakaat yang ketiga, maka dia tidak harus mengulang. Cukup dia menambahnya dengan apa? Sujud sahwi. Paham perbedaan antara rukun dan wajib? Kalau dia meninggalkan rukun harus apa? Diulang dan ditambah dengan sujud sahwi. Kalau meninggalkan wajib, tidak perlu mengulang, hanya dia tambah dengan apa? Sujud sahwi. Adapun yang keempat, sunnah. Sunnah itu jelas, ya, yang menjadi penyempurna sholat kita. Walaupun kita tidak mengerjakan sunnah tersebut, tetap dianggap sholat kita itu sah. Ya, seperti misalnya membaca tasbih di dalam ruku, kalau nggak baca tetap sholatnya itu sah. Ya, maka kita bahas secara berurutan apa yang harus kita lakukan sebelum sholat sampai kita salam. Iya, dan tentu pembahasan ini kita sarikan dari kitab yang sangat bagus sekali, yaitu kitab yang berjudul Sifat Sholatin Nabi, yang dikarang oleh siapa? Ya, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yang pertama jamaah sekalian, yang ini merupakan syarat sholat sebelum kita memulai sholat adalah istiqbalul kiblah. Apa jemaah? Menghadap ke arah kiblat. Dan ini syarat ya, bukan rukun, karena tadi pengertian syarat harus ada sebelum sholat. Jadi sebelum dia memulai sholat harus menghadap ke arah kiblat. Nah, dalilnya sangat jelas. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram dimanapun kalian berada. Ayat ini adalah perintah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke arah kiblat sebelum sholat. Walaupun perintah ini ditujukan kepada Nabi kita, berlaku juga bagi seluruh umatnya. Dan dalil yang kedua adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada orang yang buruk sholatnya, seraya mengatakan, idza kumta ila sholah fa'asbigil wudu wastaqbilil kiblata fakabbir
apabila engkau ingin mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudu dan hadapkanlah badanmu ke arah kiblat. Dan ini sudah menjadi ijma' para ulama, kesepakatan para ulama bahwa sholat itu tidak sah jika tidak menghadap ke arah kiblat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang hikmah kenapa di dalam sholat itu kita harus menghadap ke arah kiblat. Apa hikmahnya? Tujuannya untuk mewujudkan persatuan umat. Subhanallah, inilah yang menjadi sebab ada seorang kafir yang dia masuk Islam, karena dia sangat terkagum-kagum dengan kondisi kaum muslimin di Masjidil Haram, masjid yang sangat luas dan ribuan manusia terkumpul di situ. Untuk mengatur barisan tidak membutuhkan waktu berjam-jam, tapi cukup dengan instruksi imam mengatakan apa? Sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Luruskan, rapatkan barisan kalian. Langsung apa itu? Berdiri rapat lurus menghadap ke arah kiblat. Sehingga orang yang menyaksikan hal tersebut, mereka akan mengatakan, Masya Allah, umat Islam itu betul-betul bersatu. Memang inilah salah satu prinsip kita dalam beragama. Kita berusaha untuk menciptakan persatuan. Islam sangat mencela yang namanya perpecahan. Makanya hadis yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan di tengah umatku adalah rahmat, ini bukan hadis. Bahkan ini adalah hadis yang maudhu. Bagaimana mungkin dikatakan perpecahan adalah rahmat? Berarti kebalikannya, persatuan adalah apa? Azab. Gak mungkin. Justru kita disuruh untuk bersatu. Dan salah satu cara agar kita bisa bersatu ini, sholat menghadap ke arah kiblat. Makanya banyak syariat-syariat Allah turunkan kepada kita, tujuannya adalah untuk mempersatukan umat. Kita puasa bersama-sama menunggu keputusan pemerintah. Nah, ini dalam rangka untuk bersatu. Ya. Bayangkan coba kalau kita sholat itu bebas menghadap ke arah mana saja. Tergambarkan gak jemaah? Kita sholat berjamaah nih, bebas. Ente mau menghadap kemana aja boleh. Kira-kira orang lebih banyak milih menghadap kemana? Ke AC, kalau ada AC-nya gitu kan. Ya artinya pasti ya tidak rapi, bebas orang itu menghadap sholat. Ini jadi hikmah disyariatkannya menghadap ke arah kiblat di dalam sholat. Kemudian bagaimana cara mengetahui arah kiblat? Jadi untuk mengetahui arah kiblat, yang pertama cukup dengan berita orang yang terpercaya. Jadi kalau ada yang mengabarkan kiblat ke arah barat, sudah kita percaya dengan ucapan itu. Kadang kita tiba di suatu tempat, kita tidak tahu arah kiblat. Di situ ada yang bertugas membersihkan tempat itu. Kita tanya, Mas, kiblat di mana? Oh no, di arah timur. Maka dengan jawaban ini sudah cukup, itu adalah arah kiblat. Atau yang kedua, dengan mengetahui mihrab. Tahu mihrab? Ini namanya mihrab nih. Ya. Bangunan yang condong ke depan. Jadi kalau kita masuk ke masjid, mihrabnya ke arah sana, udah pasti kiblat itu ke arah sana. Atau cukup kita melihat karpet. Di sebagian masjid karpetnya itu ada ada sop-sop gitu kan. Sebenarnya tidak bagus ya karpet seperti itu. Yang bagus seperti ini. Karena kalau karpetnya itu ada bagian-bagian sop-sop tertentu, biasanya dia nggak mau merapatkan soft. Jadi masing-masing ada bagiannya. Nah, jadi cukup sudah ada arah mihrab, udah berarti kita mengetahui itu adalah arah kiblat. Jadi jangan memberatkan diri, ragu-ragu.
ya, atau juga dengan mengetahui ya tempat matahari dan bulan dan juga bintang, atau juga dengan alat-alat yang modern di zaman sekarang ini, ada kompas, GPS, atau alat-alat yang canggih lainnya. Jadi itu jamaah sekalian untuk mengetahui apa? Arah kiblat. Iya. Kalau memang menghadap ke arah kiblat ini adalah kewajiban di dalam sholat, kapan orang itu boleh sholat tidak menghadap ke arah kiblat? Maka di sini perlu kita ketahui, wayaskutul istiqbal anil maharib fi sholatil khauf. Ada keadaan-keadaan di mana kita boleh sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi hukum asalnya menghadap ke arah kiblat adalah syarat di dalam sholat. Tapi ada beberapa keadaan di mana kita itu sholat boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Yang pertama, dalam kondisi sangat mencekam, dalam kondisi takut, ya, seperti misalnya dalam peperangan, musuh itu ada di arah kiblat. Kalau kita sholat menghadap ke arah kiblat, bakal terkena tembakan musuh misalnya. Maka boleh kita sholat menghadap ke arah mana saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian khawatir, takut, maka boleh kalian sholat sambil berjalan atau di atas kendaraan. Ya. Makanya di dalam fikih sholat dijelaskan tentang sholatul khauf, yaitu sholat dalam kondisi mencekam. Yang kedua, boleh kita sholat tidak menghadap ke arah kiblat ketika kita tidak mampu, seperti ketika dia sakit, kondisi diikat, kondisi di atas pesawat, di dalam bis, di atas kapal. Maka kita sholat menghadap ke arah kendaraan itu melaju. Jadi jangan kita memaksakan diri kita, ya. Nggak mungkin kita bilang sama supir gitu kan, Pak, coba bisa dihadapkan ke sana dulu. Nggak mungkin, ya kan. Jadi sholat menghadap ke arah kendaraan itu melaju boleh, jika memang kondisi kita sholat itu sambil duduk, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apalagi jika sholatnya itu tidak mungkin untuk dijamak. Nah, ini termasuk kesalahan yang terjadi jamaah sekalian, masalah sholat, ya. Karena dia tidak tahu masalah fikih ini, dia menganggap sholat itu harus betul-betul menghadap ke arah kiblat. Di bis tidak memungkinkan, akhirnya sholatnya itu pas sampai di tempat tujuan. Padahal sholat itu tidak mungkin untuk dijamak. Jika sholat itu mungkin untuk dijamak, silakan dijamak. Misalnya kita berada di atas kendaraan waktu zuhur dan sampai di tujuan waktu asar, boleh kita menjamak. Jadi sholatnya itu pas di sampai tujuan. Tapi kalau kita misalnya berangkat jam 2:30, asar di jalan, menjelang maghrib di jalan, walaupun dalam kondisi nyetir, kita sholatnya di mana jemaah? Hah? Kalau bisa di rest area, di rest area. Kalau kita bisa mengerjakan sholat di rumah, di rumah, ya. Tapi kalau kita tidak mungkin, maghrib baru sampai di rumah, udah sholat dalam keadaan nyetir nggak apa-apa, ya. Ini kadang ada orang menjama antara maghrib sama asar, ada nggak? Ya nggak ada, ya. Karena termasuk syarat sholat juga, yaitu harus dikerjakan pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu harus dikerjakan pada waktunya, tidak boleh dia kerjakan di luar waktunya. Sehingga bagaimanapun kondisi dia, mau di atas kereta, di atas kapal, sedang nyetir, sudah sholat semampu dia. Bagaimana rukuk sujudnya? Semampu dia. Wudunya semampu dia.
Ini kemudahan. Allah katakan di sini, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut, khawatir, maka salatlah sambil berjalan atau dengan berkendaraan. Bisa dipahami jamaah sekalian? Iya. Makanya ini kadang banyak orang yang safar tidak memiliki ilmu. Iya. Ada yang gulu, ada yang meremehkan karena nggak tahu fikih sholat. Ada yang nggak tahu fikih jamak qashar. Setiap kali berhenti di di stasiun sholat, dia naik kereta sampai di Semarang, turun dulu sholat maghrib, lanjut lagi pas waktu isya berhenti sholat dulu, sholat isya. Selesai sholat ternyata keretanya udah nggak ada. Ya ini karena dia nggak tahu fikih sholat. Seharusnya bisa dilakukan dengan apa? Jamak qashar. Ada lagi yang meremehkan, yaitu dia sholatnya dirapel. Berangkat dari Jakarta naik kereta, ya misalnya jam 11 siang, sampai di Surabaya jam 9 pagi. Jadi itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dikerjakan di Surabaya, dirapel semuanya. Nah ini pun salah jamaah sekalian. Ya, makanya penting kita memahami tentang fikih sholat. Iya, ini ya, berapa ini? Keadaan-keadaan orang diperbolehkan tidak menghadap ke arah kiblat. Yang pertama apa? Khauf, dalam kondisi takut peperangan. Yang kedua, tidak mampu. Yang ketiga, belum dibahas ya. Yang ketiga, sholat sunnah. Iya. Jadi sholat sunnah itu boleh kita kerjakan di kendaraan, walaupun dalam kondisi kita itu mampu untuk berhenti. Sekali lagi, kalau sholat wajib asalnya harus berhenti, harus menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, seperti tadi naik pesawat, maka dia boleh sholat semampu dia. Tapi yang ketiga ini sholat sunnah. Jadi sholat sunnah walaupun dia mampu untuk menepi, misalnya untuk mengerjakan sholat witir, tapi dia lanjut saja sholatnya di atas kendaraan, boleh. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, kana Rasulullah yusabbihu ala rahilah qibala wajhin tawajjaha wa yutiru alaiha ghaira annahu la yusallil maktubah. Adalah Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraannya, dimanapun kendaraannya itu menghadap, dan beliau juga mengerjakan sholat witir di atas kendaraannya, menunjukkan kepada kita kalau sholat sunnah itu boleh di atas kendaraan dengan menghadap kendaraan itu melaju. Tapi kalau sholat wajib ya harus berhenti, kecuali dalam keadaan dia tidak mampu. Nah, kemudian pembahasan yang penting berkaitan juga menghadap ke arah kiblat, bahwa berkaitan dengan menghadap ke arah kiblat ini ada dua keadaan jemaah. Yang pertama, dia musyahidun bil Ka'bah, dia melihat Ka'bah. Yang kedua, dia tidak melihat Ka'bah, seperti kita yang ada di sini. Kita lihat Ka'bah nggak jamaah sekalian? Enggak, mustahil. Walaupun ada beranggapan ada masjid yang ada bolongannya itu bisa melihat Ka'bah. Di mana itu? Di Ampel. Nah, iya. Jadi keadaan yang pertama, jika orang itu menyaksikan Ka'bah, maka dia wajib menghadapkan badannya itu ke arah Ka'bah itu. Jadi nggak boleh melenceng. Misalnya ini Ka'bah, jadi harus betul-betul menghadapkan badannya ke arah Ka'bah, Ainul Ka'bah. Tidak boleh dia menghadap ke arah sana. Jika ditarik pakai benang, tidak ke Ka'bah. Ya, makanya kita perhatikan
mereka yang sholat di Masjidil Haram posisinya lurus seperti kita atau melingkar? Melingkar. Dimanapun kita sholat di Masjidil Haram harus betul-betul menghadap ke arah Ka'bah. Iya, ini kalau kita menyaksikan. Tapi poin yang kedua, bagi orang yang tidak menyaksikan Ka'bah, maka tidak harus menghadap ke Ainul Ka'bah, tapi cukup dia menghadap ke arah Ka'bah. Bedain antara menghadap Ainul Ka'bah dan menghadap ke arah Ka'bah. Kalau menghadap ke Ainul Ka'bah harus apa ini? Harus kena kalau ditarik pakai benang. Tapi kalau ke arahnya saja, cukup arahnya saja. Misalnya kiblat kita itu di arah mana? Di arah barat. Cukup menghadap ke arah barat. Jadi nggak harus kalau ditarik pakai benang badan kita itu pas kena Ka'bah, nggak harus. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran tadi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kenapa ini saya tekankan jamaah sekalian? Karena termasuk di antara kesalahan yang ada sekarang ini, di mana sekarang kan sudah canggih, ada GPS, ada kompas. Kita lihat ketika kita memasuki beberapa masjid, tuh karpetnya pada apa jamaah? Pada miring, pada mencong. Ya kan? Tujuannya sih baik agar kena Ka'bah gitu kan. Tapi ternyata membawa dampak buruk yang lebih besar. Yang tadinya tuh bisa 10 sof, karena karpetnya dimiringin jadi berapa? 7, jadi 6. Dan juga nggak indah dilihatnya gitu kan, mencong, miring. Ya, padahal perintahnya itu nggak harus menghadap ke Ainul Ka'bah, tapi cukup menghadap kemana? Ke arahnya saja. Makanya kita lihat yang ada di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi sholatnya melingkar atau lurus? Lurus. Dan Masjid Nabawi itu luas. Anggaplah misalnya pas posisi imam itu kena Ka'bah, tapi kalau dia sholatnya di pojokan masjid, pojokan gitu kan, ditarik pakai benang, kena Ka'bah enggak? Enggak. Dan tidak ada sunnahnya untuk miring-miringin gitu kan. Jadi ini fikih yang harus dipahami. Jadi kita cukup menghadap ke arahnya saja, tidak harus kena ke Ainul Ka'bah. Jelas? Nah, kemudian juga diantara permasalahan menghadap ke arah Ka'bah, bagaimana jika dia mengetahui arah Ka'bah selesai mengerjakan sholat? Apakah sholatnya perlu diulang atau tidak apa-apa? Maka orang yang mengetahui arah kiblat ketika dia sholat ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika dia mengetahui arah kiblat sebelum sholat, dia udah siap-siap mau sholat, ditegur, "Mas, kiblat itu bukan ke arah timur tapi ke arah barat." Maka mau tidak mau dia harus merubah posisinya. Jangan galakan dia malah. Ya, ketika ditegur, "Enggak, kiblat ke arah sana." Padahal yang ngasih tahu adalah orang situ. Ini, jika dia mengetahui sebelum sholat dia harus menghadap ke arah Ka'bah. Yang kedua, jika dia mengetahui di dalam sholat, lagi sholat di rakaat yang pertama atau yang kedua, dia dikasih tahu, "Mas, salah sholatnya, kiblat itu di arah timur bukan di arah barat." Dan posisi dia di rakaat yang kedua. Apakah dia harus membatalkan atau melanjutkan jamaah? Membatalkan atau melanjutkan? Yang ketiga, merubah posisinya. Ya, jadi tidak perlu membatalkan, tetapi dia melanjutkan sholatnya dan mengganti posisinya. Jadi ketika dikasih tahu, sudah dia langsung memutar tubuhnya. Ya. Dan jangan berbicara. Emang ke arah mana? Ya batal sholat.
Jadi cukup dia merubah. Dan ini telah terjadi di zaman Nabi SAW. Makanya kalau kita ke masjid, ke Madinah, biasanya kita berkunjung ke masjid yang disebut namanya masjid apa? Masjid Qiblatain. Karena masjid itu mengalami dua arah kiblat. Ketika para sahabat sholat, ada orang yang berseru di luar masjid bahwa kiblat itu sudah pindah ke arah Masjidil Haram. Maka mereka ketika sholat merubah badannya menghadap ke arah Masjidil Haram. Tapi sebenarnya yang perlu dipahami, masjid yang disebut kiblatan itu bukan hanya itu. Masjid Kuba pun layak dikatakan masjid kiblatain. Karena Masjid Kuba juga mengalami perubahan arah kiblat. Iya. Ini kalau kita baru tahu di dalam sholat. Yang ketiga, kita baru tahu selesai sholat. Selesai sholat baru ngeh, dikasih tahu. Tadi sholat menghadap ke arah mana? Ke arah timur. Orang kiblat di arah barat. Sholatnya sah atau tidak? Sah. Dan tidak perlu mengulang. Karena ini terjadi di zaman Nabi SAW. Di mana para sahabat ketika safar dalam kondisi gelap, mereka bingung arah kiblat. Akhirnya mereka sholat menghadap sesuai dengan yang mereka yakini. Selesai sholat mereka bertanya kepada Nabi, dan Nabi tidak menyuruh mereka untuk mengulang. Ya, jadi ini jamaah sekalian, jika dia mengetahui arah kiblatnya setelah sholat, dan ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa bergerak di dalam sholat jika dibutuhkan itu boleh. Jadi kita jangan terlalu kaku dalam sholat. Ada nyamuk nemplok di jidat, diem aja. Boleh dia bergerak gitu kan. Dia tepok nyamuknya. Ada sop bolong melompong, jangan diem aja, gak apa-apa, maju. Ya, jadi pergerakan-pergerakan seperti ini diperbolehkan. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, gerakan di dalam sholat yang bukan ruku, bukan sujud, bukan i'tidal, bukan duduk di antara dua sujud, itu jika memang sangat dibutuhkan bisa wajib. Ya, dia harus bergerak. Sop kosong nggak apa-apa dia bergerak. Gatal nggak apa-apa dia garuk. Jadi patokannya, pergerakan yang diperbolehkan dalam sholat yaitu pergerakan yang sedikit jika ada kebutuhan, jika ada hajat, boleh. Bahkan boleh, misalnya kita bawa HP berdering, kita ambil HP kita matiin, boleh, kita taruh lagi, lanjutkan sholat kita. Jangan dijawab, afwan saya lagi sholat, batal sholatnya. Boleh, daripada mengganggu. Ya, boleh. Nah, ini pergerakan yang sedikit jika dibutuhkan. Iya. Nah, ini jamaah sekalian, poin yang penting berkaitan tentang tata cara sholat yaitu istiqbalu kiblah. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, setelah kita menghadap ke arah kiblat, kita niat. Ya, atau niat ini bisa dilakukan sejak kita berjalan menuju sholat. Iya. Dan ini menjadi rukun sholat, niat. Maksudnya apa? Dia harus menghadirkan dalam hatinya ingin mengerjakan sholat. Iya. Karena ibadah tanpa niat, maka ibadah tersebut tidak sah. Dalam setiap ibadah itu membutuhkan niat. Artinya kita niat di dalam hati keinginan yang kuat untuk mengerjakan ibadah yang akan kita laksanakan. Itu namanya niat. Ketika kita ingin sholat zuhur, berarti niatnya sholat apa? Zuhur. Ini namanya niat. Karena ibadah tanpa niat, maka ini tidak ada bedanya dengan suatu kebiasaan.
Makanya para ulama menjelaskan pentingnya niat dalam ibadah itu untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Dengan niatnya itulah dia akan mendapatkan pahala. Dua orang yang sama-sama duduk di masjid, yang satu niatnya itikaf, yang satu niatnya ngadem. Mungkin dia ojek online, belum dapat orderan, ngasok dulu di masjid sambil nunggu. Apalagi ada AC-nya. Ya, yang dapat pahala yang mana? Yang pertama, karena niatnya itikaf. Dua orang yang sama-sama membasuh muka, membasuh tangan. Yang satu niatnya wudu, yang satu niatnya karena panas, haredang. Akhirnya dia basuh wajahnya, basuh tangannya. Mana dapat pahala? Niat berwudu. Ada dua orang yang sama mengelilingi Ka'bah. Yang satu niatnya tawaf, yang satu niatnya cari dompet yang hilang. Mana dapat pahala? Yang tawaf. Itu pentingnya niat. Nah, demikian pula ketika kita ingin mengerjakan sholat. Jadi apa yang terbetik dalam hati kita untuk mengerjakan sholat yang akan kita kerjakan, itu sudah dikatakan niat. Karena niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ya, niat tempatnya di hati. Bukan cinta aja di hati. Ya, niat juga di hati. Makanya termasuk kesalahan orang yang melafadzkan niat. At-talafudzu bin niyah, melafadzkan niat ini termasuk perkara bid'ah dalam agama. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, kecuali hanya ada satu niat yang diucapkan. Niat apa itu? Ketika melaksanakan ibadah umrah, labbaik Allahumma umratan. Selain itu sholat enggak ada. Maka termasuk kesalahan kalau dia memulai sholat dengan membaca usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dan juga termasuk kesalahan dalam puasa, setiap malam sebelum bubar niat bareng-bareng, nawaitu soma godin an adai fardi syahri ramadana hadisanati lillahi ta'ala, amin. Nah, ini tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, makanya tadi kita berangkat dari rumah ke sini pakai peci, pakai baju koko, nyiapin buku. Mau kemana jamaah? Mau ta'lim, mau kajian, itu udah niat. Apakah tadi kita dari rumah kita ucapkan dari keluar rumah, aku niat memakai peci, mau ke masjid kajian? Diucapin gak jamaah? Enggak kan? Demikian pula ibadah. Ya, makanya salah kalau dia ucapkan. Dan subhat-subhatnya sangat banyak, tidak cukup kita jelaskan. Intinya kita memulai sholat kita dengan ucapan Allahu Akbar. Ya, lebih aneh lagi, ada orang yang mempermasalahkan lafaz yang dia ucapkan itu. Pernah ada jamaah yang bertanya kepada saya gitu kan, Pak Ustadz, saya ragu-ragu puasa saya, entah puasa saya sah atau tidak. Lah emang kenapa? Saya semalam itu niatnya begini Ustadz, nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadona atau ramadoni. Jadi saya bingung bacanya, ramadona atau ramadoni. Jadi dia was-was karena salah melafadzkan ramadoni gitu kan. Sekalian aja Maradona gitu. Ya, jadi nggak apa-apa walaupun tidak melafadzkan niat. Makanya apa yang menjadi pembuka sholat kita? Yang menjadi pembuka sholat kita adalah takbir. Ya, ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar. Perhatikan, yang rukun itu takbirnya. Jadi ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya hukumnya adalah sunnah. Dalil yang menjelaskan
Ya, kewajiban takbir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah dengan bersuci. Pengharaman salat adalah dengan mengucapkan takbir. Penghalalannya adalah dengan mengucapkan salam. Dikatakan pengharamannya adalah takbir kalau kita sudah Allahu Akbar, maka saat itu kita tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas di luar sholat. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berbicara. Ya, ini yang benar. Ucapan yang pertama kali kita ucapkan ketika kita hendak sholat adalah Allahu Akbar, bukan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan membaca bismillahirrahmanirrahim, bukan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bukan membaca as-sholatu jami'ah, bukan membaca qul a'udzu birabbin nas. Kita membaca ta'awud, membaca basmalah nanti ada pada tempatnya. Tapi ucapan yang pertama kita sholat adalah Allahu Akbar. Ya, ini kalimat yang tepat. Tidak boleh diganti dengan kalimat-kalimat yang lain. Tidak boleh kita ganti dengan kalimat yang semisal. Apa kalimat yang semisal? Allahu A'zam. Gak boleh. Atau pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Karena ada seorang kiai mengatakan boleh sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jelas ini suatu kebatilan. Dan lafadznya pun harus jelas. Yang kita panjangkan adalah ucapan Allahnya, Allahu Akbar. Salah kalau dia panjangkan kalimat Allahnya dan kalimat Akbarnya. Kalau kita baca panjang kalimat A-nya, Allahu Akbar, maka artinya itu bukan Allah Maha Besar, tapi menjadi sebuah pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Berarti nggak yakin. Kalau yang dia panjangkan adalah akbarnya, Allahu Akbar, artinya bukan Allah Maha Besar lagi, tapi Allah adalah bedug, Allah adalah gendang. Karena kalimat akbar itu artinya gendang. Salah jamaah sekalian. Ya. Dan disunahkan untuk dikeraskan. Adapun bagaimana cara kita takbir? Ya. Jadi disunahkan takbir dengan mengangkat kedua tangan. Disunahkan berbarengan. Ya, Allahu Akbar. Boleh juga takbir dulu, Allahu Akbar, atau ngangkat tangan dulu, Allahu Akbar. Tapi yang banyak dipraktekkan adalah berbarengan. Ya. Dan cara mengangkat tangan itu ada dua model. Yang pertama, kita sejajarkan telapak tangan kita dengan telinga seperti ini. Posisi telapak tangan terbuka menghadap ke arah kiblat. Tidak boleh dengan mengepal, tidak boleh dengan seperti ini, dan tidak boleh juga dengan seperti ini. Banyak kita lihat orang saat Allahu Akbar. Nah, jadi yang benar itu dengan keadaan terbuka seperti ini, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Wa yarfa'u yadayhi ma takbir wa yaj'alu kaffayhi hadwa mankibaihi wa ahyanan yubalighu fi raf'ihima hatta yuhadhiya bihima atrafa udunai.
Jadi seperti itu jamaah sekalian. Ya, cara yang benar. Jadi dia sejajar dengan apa? Telinga. Allahu Akbar, seperti ini jamaah. Dan tidak terlalu terbuka. Begini, salah. Tapi ya biasa aja. Atau sejajar dengan pundak. Dan juga termasuk kesalahan. Ada sebagian takbir sejajar dengan perut. Allahu Akbar. Seperti ini. Allahu Akbar. Salah. Ya, yang ada riwayat yaitu sejajar dengan pundak. Iya. 6. Kemudian wa yada'ul yadaini fi sadr. Setelah dia mengucapkan takbir, dia meletakkan kedua tangannya di atas dada. Thumma yada'ul yumna 'ala al-yusra akibat takbir. Wa huwa min sunnatil anbiya alaihi missalatu wassalam. Fala yajuzu isdaluha. Wa yada'ul yumna 'ala dhahri kaffihil yusra wa 'ala rasgi was-sa'idi. Wa taratan yakbidu bil yumna 'ala al-yusra. Wa yada'uhuma 'ala sadri faqat. Ar-rajulu wal mar'ah fi dhalika sawa. Wa la yajuzu ayyadu ayyadul yumna 'ala hasiratihi. Iya. Jadi setelah kita takbir mengangkat kedua tangan, maka meletakkan kedua tangan kita di atas dada. Dan disebutkan dalam kitab Sifat Sholatin Nabi, cara meletakkan tangan di atas dada itu ada 3. Boleh ala kafil yusra seperti ini, ya. Jadi di atas telapak tangannya. Wa ala rosgi, atau yang kedua pergelangan. Atau yang ketiga wasaidi, lengannya. Jelas? Jadi bisa, dada itu enggak harus seperti ini, tapi dikatakan dada antara perut dan dada, seperti ini. Jadi sekali lagi, saya berdiri ya. 6. Allahu Akbar. Di atas telapak tangan, atau pergelangan, atau lengan. Ini yang benar. Jadi salah kalau dia Allahu Akbar atau begini, ya, salah. Allahu Akbar di bawah pusar. Ada yang mengatakan ini diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib karena saat itu sedang berperang, sehingga sangat mudah untuk melepas apa? Pedang. Namun ini tidak ada dasarnya. Atau yang kedua Allahu Akbar. Di mana ini? Di hati. Jadi hati ditutupin supaya tidak kemasukan syaitan. Ini pun salah. Semua itu hanya mengikuti perasaan-perasaan saja, ya. Jadi yang sunnah itu di atas dada. Cara takbir seperti ini laki-laki dan perempuan sama, tidak ada bedanya. Iya. Gimana nih? Lanjut. Jam 5. Nggak apa-apa kalau ada pertanyaan, karena nggak mungkin kita menghabiskan sampai salam, ya. Karena saya pribadi belajar kitabus sholat itu 3 tahun ya, satu jam. Iya. Yang penting-pentingnya aja. Kemudian nggak apa-apa kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kita buka tanya jawab. Iya, karena waktu kita sampai jam 5. Iya. Silakan yang mau bertanya. Lewat tulisan atau langsung? Langsung tapi harus keras suaranya. Iya. Assalamualaikum.
Nah, apa hukum imam mengimami ahwat? Maka secara hukum fikih boleh, ya. Justru ini yang benar. Imam laki-laki, makmum perempuan. Perhatikan, yang tidak boleh itu perempuan mengimami laki-laki. Namun perlu kita pahami, kalau imam laki-laki sendiri, perempuan banyak di belakang, ini boleh. Apalagi kalau itu adalah keluarganya. Tapi kalau makmumnya perempuan sendiri, bukan istrinya, bukan juga mahramnya. Contoh misalnya di musola mall, ada imam lagi sholat sendirian, ikhwan laki-laki, perempuan masuk, boleh nggak dia sholat di belakangnya? Tidak boleh, ya, karena terjadi apa namanya itu, ikhtilat. Apalagi kalau sampai selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, kenalan, dari mana? Ya, jadi begitu ya, hukum asalnya boleh. Jelas, perempuan mengimami perempuan boleh, dan posisinya, perhatikan, kalau imam laki-laki, makmum perempuan posisi di belakang. Imam perempuan, makmum perempuan posisi di samping kanan. Imam perempuan makmum 2 orang posisi kanan kiri. Imam perempuan, jamaah banyak perempuan berdiri di tengah-tengah. Jadi bukan di depan seperti laki-laki, di tengah-tengah, ya. Itu sesuai dengan pertanyaan. Gimana tadi? Sini ada pertanyaan. Saya meyakini kunut subuh itu bidah, maka saya tidak ikut mengangkat tangan ketika imam kunut. Apakah sikap saya salah? Iya, kunut subuh memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bidah, dan ada pula yang mengatakan sunnah. Dan perbedaan ini sudah sangat terkenal dari zaman ke zaman. Dan karena antum bertanya sama saya, maka kunut subuh yang dirutinkan itu bid'ah. Memang Nabi pernah melakukan kunut subuh, tapi kunut subuh yang beliau lakukan itu bukan dirutinkan, karena ada keadaan-keadaan tertentu yang membutuhkan doa. Disebut namanya kunut apa? Nazilah. Lalu bagaimana sikap yang benar bagi makmum? Maka ketika dia meyakini kunut subuh itu bid'ah, sikap yang benar ketika imam membaca kunut adalah dia diam, tidak mengaminkan, tidak mengangkat tangan, diam, sedekap, ya. Dan ini memang yang sunnah. Setelah ruku, posisi tangan bukan diluruskan, tapi setelah ruku posisi tangan itu sedekap. Ketika imam kunut subuh, sedekap. Kalau ada yang mengatakan, loh, bukankah imam itu dijadikan untuk diikuti? Kita katakan, naam, imam itu dijadikan untuk diikuti, tapi bukan dalam perkara-perkara bid'ah, tapi dalam perkara-perkara yang wajib. Cukup ya pertanyaannya ya. Nah, pada perkara-perkara yang wajib, ruku, sujud, itu baru kita ikut imam. Tapi kalau misalnya imam habis takbir Allahu Akbar tidak sedekap, kita ikutin nggak sedekap? Nggak boleh, tetap kita sedekap. Itu jamaah sekalian, sikap yang benar adalah diam. Bolehkah menjadikan masbuk sebagai imam? Menjadikan orang yang masbuk menjadi imam ada 2 keadaan. Yang pertama, ada sebagian orang itu dia sama-sama masbuk, ketinggalan 2 rakaat,
Imam salam, yang satunya maju. Yang masbuk juga ngikutin dia. Paham gak jamaah sekalian? Ini ada. Jadi sama-sama masbuk, imam salam, temannya itu diikutin, dijadikan sebagai imam. Ini nggak ada contohnya. Yang kedua, ada makmum yang terlambat sebagai masbuk, kemudian kita sholat di sampingnya, menjadikan dia sebagai imam, boleh. Ini diperbolehkan, ya. Karena status makmum yang masbuk ketika imam itu udah salam, statusnya sholat sendiri, munfarid. Kalau dia udah sholat sendiri, berarti boleh kita menjadikan dia sebagai imam. Mana dalilnya? Hadis Ibnu Abbas. Ketika Nabi sedang sholat malam, ujuk-ujuk datang Ibnu Abbas menjadi makmum. Jadi ini diperbolehkan. 6. Bolehkah sholat berjamaah di tempat yang telat untuk berjamaah bersama imam? Saya nggak paham nih. Sholat berjamaah tempat yang telat. Duduk yang lebih utama ketika akhir sholat 2 rakaat atau 1 rakaat dengan cara iftiras atau tawarruk. Jika ikhtilaf, Ustadz pilih yang mana? Ya. 6. Duduk di dalam sholat itu ada 3 model. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk, ada duduk ik'a. Duduk ik'a itu adalah mendudukan 2 tumit. Jadi kakinya itu dia dudukan. Jadi dia duduk atas tumit. Iya. 6. Dan perhatikan jamaah sekalian, patokan kapan kita duduk tawarruk. Karena pada asalnya duduk di dalam sholat, mau duduk di antara 2 sujud, mau duduk tasyahud akhir, tasyahud awal, asalnya adalah duduk iftirash. Tahukah duduk iftirash? Duduk yang kita lakukan ketika duduk di antara 2 sujud. Ya, ini secara umum aja ya. Maka sholat yang memiliki 1 tasyahud, duduk tahiyat akhirnya adalah duduk iftirash. Adapun sholat yang memiliki 2 tasyahud, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir, maka duduk tasyahud akhirnya itu adalah duduk tawarruk. Sholat maghrib berapa tasyahud? 2, berarti tasyahud akhirnya duduk tawarruk. Sholat isya 2, berarti duduk tahiyat akhirnya duduk tawarruk. Sholat witir yang langsung 3 rakaat, berarti tahiyat akhirnya duduk apa? Iftirash. Jadi patokannya itu bukan sholat yang 2 rakaat, salah. Patokannya itu setiap sholat yang memiliki 2 tasyahud. Bagaimana cara penambahan sholat jika meninggalkan rukun sholat? Apakah dimulai dari takbiratul ihram lalu sampai tahiyat? Perhatikan jamaah, kalau dia lupa salah satu rukun sholat, ya, misalnya dia lupa ruku dan dia ingatnya itu di rakaat berikutnya. Di rakaat pertama tidak ruku, rakaat yang kedua ingat kalau dia nggak ruku, maka rakaat yang pertama dianggap gugur dan dia tidak perlu membatalkan. Rakaat yang kedua dianggap rakaat yang pertama dan dia diwajibkan sujud sahwi setelah salam. Yang kedua, kalau dia ingatnya itu setelah sholat, selesai sholat baru diingetin kayak tadi, maka cukup dia menambah 1 rakaat. Bagaimana caranya? Dia takbir, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, kemudian tahiyat akhir, salam,
Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sujud sahwi 2 kali. Jadi sujud sahwinya kapan? Setelah salam. 6. Bingung sujud sahwi? Belajar. Untuk mengenai ajaran sholat yang selama ini dari kecil diajarkan ternyata salah. Lantas bagaimana hukum sholat sebelumnya? Kesalahannya itu dari sisi apa? Karena kan kesalahan sholat itu tidak dikatakan mutlak membuat sholat itu tidak sah. Bermacam-macam kesalahan sholat. Iya. Kenapa waktu kecil diajarkan niat dilafazkan? Di mana asalnya? Karena berarti kebanyakan ajaran di Indonesia seperti itu. Apakah karena perbedaan mazhab? Kalau begitu siapa yang harus diikuti? 6. Kita dari kecil diajarin sholat kayak begitu. Tahu nggak buku sholat yang warnanya agak ungu-ungu itu? Itu pegangannya itu aja. Apalagi kalau kita lihat udah cetakan ke ratusan kali. Ya. Nah itulah jamaah sekalian, budaya belajar negeri kita harus kita rubah. Kita harus kritis dalam beragama, bertanya tentang dalilnya. Ya. Bagaimana asal usulnya? Ingat, asal usul melafazkan niat itu adalah dari orang-orang Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'i, beda. Saya katakan Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu adalah pengikut Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i itu sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Tentang melafazkan niat ada ulama Syafi'iyah. Saya lupa namanya itu. Dia salah paham dengan perkataan Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i mengatakan hendaklah sebelum sholat memulai dengan ucapan. Ternyata dipahami adalah ucapan melafazkan niat. Padahal yang dimaksud dengan ucapan di situ artinya takbir. Tolong dijelaskan tata cara sujud sahwi apa bacaannya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk menambal kesalahan di dalam sholat. Bisa dilakukan sebelum salam dan bisa dilakukan setelah salam. Jika dilakukan sebelum salam, jadi setelah tahiyat akhir innaka hamidum majid, baca doa, langsung sujud Allahu Akbar. Baca apa? Subhan rabbil a'la, Subhan rabbil a'la. Adapun bacaan Subhana ma la yasud ini tidak ada dasarnya. Takbir Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Baca Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Allahu Akbar, sujud lagi. Baca Subhan rabbil a'la, Allahu Akbar, salam. Ini kalau sebelum salam. Kalau setelah salam, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar, sujud. Takbir, duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, langsung salam. Berarti salamnya berapa kali? 4 kali. Bagaimana cara mengetahui waktu azan jika sedang berada di pesawat? Karena tiap jam berada di atas pesawat negara yang berbeda. Jika safar ke luar negeri, gampang, tanya sama pramugara. Tanya pramugari. Ya, dia tahu. Pernah gitu kan? Saya mengerjakan sholat zuhur, diingatkan, Pak, belum waktunya. Oh iya ya. Jadi kita tanya, udah masuk waktu sholat zuhur atau belum? Ya, karena kita mengikuti waktu yang ada di negara yang kita lewatin, bukan mengikuti negara asal kita. Ini kadang ada orang nih, banyak nih ya, terutama puasa. Dia berangkat dari Indonesia, Jakarta jam 11. Kalau naik pesawat ke Saudi, maghribnya itu jam berapa? Jam 10. Ini matahari masih terang, walaupun jam 6 tetap kita nggak boleh buka. Ini matahari masih nongol gitu kan, udah jam 6 buka puasa. Ketika diingatkan, kan di Indo udah buka.
Ya, salah. Jadi ngikutin daerah setempat. Hukumnya mengangkat tangan setelah bangun dari sujud untuk sholat 3 dan 4 rakaat. Bangkit ke rakaat yang ketiga cukup mengucapkan takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Tapi boleh juga kadang-kadang. Karena mengangkat tangan setiap kali takbir hanya ada 4 tempat yang ditekankan. Ketika hendak ruku, bangkit dari ruku, terus takbiratul ihram, dan yang keempat bangkit dari tasyahud awal. Adapun mengangkat tangan ketika takbir mau sujud, bangkit dari sujud, bangkit ke rakaat yang ketiga, bangkit ke rakaat yang keempat misalnya, maka itu sifatnya hanya kadang-kadang. Ya, tidak boleh dirutinkan. Perlukah membaca surat setelah Al-Fatihah pada saat menjadi makmum sholat zuhur dan asar? Hukum membaca Al-Fatihah ketika selesai pada saat jadi makmum sholat zuhur dan asar. Ya, membaca Al-Fatihah rukun. Tapi jika kita sholat berjamaah, jika imam mengeraskan bacaannya, makmum cukup diam. Ya, karena imam itu membaca tujuannya untuk didengerin, bukan sama-sama kita membaca. Yang kedua, jika imam itu tidak mengeraskan bacaannya pada rakaat yang ketiga atau keempat, atau pada sholat zuhur dan asar, maka baru makmum baca. Ya, tapi kalau imam menjaharkan, cukup dengerin bacaan imam. Kemudian, bagaimana kalau kita sedang sholat Allahu Akbar, baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ruku, maka jangan lanjutkan, langsung ruku. Kenapa? Karena ketika kita sholat berjamaah, hukumnya berbeda dengan sholat sendiri. Adanya imam diperintahkan untuk diapain? Diikutin. Kalau kita melanjutkan, ketinggalan. Ya, ketinggalan gerakan imam. Apakah kita berdosa menunda sholat ketika hendak sholat untuk mengambil wudhu? Tidak memungkinkan karena tempat wudhunya dicampur antara ikhwan dan ahwat, dan tidak ada kamar mandi untuk berwudu di dalamnya, dan ahwat akan terlihat bagaimana nasihatnya. Tidak mengapa diakhirkan. Dia harus ganti, harus sholat zuhur misalnya jam 2, tidak mengapa. Ya, ini termasuk uzur yang diperbolehkan. Jadi yang tidak boleh itu membiasakan mengakhirkan sholat. Ini sholatnya orang-orang munafik. Yang terakhir, bagaimana hukumnya ketika sholat meneteskan air mata, dan meneteskan air mata itu karena ketika itu ingat ibu, ingat almarhumah ibu. Mohon penjelasannya. Ya, kalau hanya sekedar meneteskan air mata, boleh-boleh saja. Ya, tapi ini yang nggak boleh apa? Sholat bukan ingat sholat, tapi ingat orang gitu kan, ingat ibunya. Tapi ya kalau dia berdoa untuk ibunya nggak apa-apa. Ya boleh sujud berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, menangis boleh. Bukan hanya meneteskan air mata saja yang boleh, menangis boleh. Ketika mendengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat tentang azab boleh. Kita lihat kan, kadang imam Masjidil Haram menangis, dan juga ada makmum yang ikut menangis. Tapi ingat, makmum ikut menangis pun harus paham apa yang dibaca imam. Jangan ketika sholat ditanya, tadi kenapa nangis? Imamnya nangis. Ya, jadi boleh menangis, tapi tidak terseduh-seduh. Ya, 6 jamaah sekalian, karena waktu kita terbatas, tidak cukup kita membahas sifat sholat Nabi hanya 1 jam 2 jam, hanya 1 hari, tapi butuh kajian khusus. Makanya saya di pondok itu belajar kitab sholat lama, setahun 2 tahun. Ya,
Maka fokus untuk mempelajari kitab ini, yaitu kitab Sifat Salat Nabi. Makanya kajian ini hanya sebagai pompa, motivasi. Ternyata banyak masalah-masalah salat yang belum kita ketahui, ya, sehingga kita harus istiqomah mempelajarinya, membacanya, memahaminya dari awal sampai akhir. Inilah pentingnya kita membahas kitab fikih, bukan hanya masalah tauhid, bukan hanya masalah akidah, tetapi fikih salat pun sangat penting. Dan alhamdulillah, mungkin di Majlis Taklim Gading Serpong ini ada pembahasan khusus masalah fikih, ya. Maka hadiri kajian-kajian tersebut agar menambah wawasan dan ilmu kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.